Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Ramadanti dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester 6 mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif dari kelas 6U. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan menu makanan pagi dan juga snack sore yang telah saya buat. Yang di dalamnya meliputi bahan-bahan memasak, cara pembuatan, penjelasan terkait prinsip diet serta kandungan gizi pada menu makanan yang disajikan, yaitu pada menu makanan pagi dan juga selingan sore.
Menu makan yang telah saya buat tersebut disajikan untuk pasien pasca bedah absces gluteal usia 20 tahun, di mana prinsip dietnya itu menggunakan prinsip gizi seimbang. Mengapa menggunakan gizi seimbang? Karena setelah proses pembedahan absces gluteal selesai, dibutuhkan recovery pasien untuk luka tersebut. Maka dari itu, menggunakan prinsip diet gizi seimbang itu bertujuan membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Juga memberikan makanan sesuai kebutuhan untuk memenuhi asupan. Kenapa sih harus memberikan makanan sesuai kebutuhan untuk memenuhi asupannya? Karena sebelum dilakukan operasi, pasien wajib berpuasa sehingga kebutuhan pasien tidak memenuhi asupan yang sesuai. Maka dari itu dibutuhkan pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Selanjutnya, pemberian makanan untuk pasien pasca bedah ini diberikan makanan dalam bentuk makanan biasa. Selanjutnya, syarat diet yang diberikan untuk pasien pasca bedah absces gluteal yaitu adalah energi cukup sebanyak 1.700 kilokalori, protein sebesar 1,2 kg per kilogram berat badan. Tujuannya ini untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Juga terdapat lemak sebesar 20% dari kebutuhan total, juga karbohidrat sebesar 66% dari kebutuhan total. Terus juga ada makanan tidak mengandung bumbu yang tajam atau merangsang, bentuk makanannya ini biasa. Selanjutnya, kandungan gizi yang terdapat pada menu makanan yang telah saya buat yaitu untuk menu makan siang, terdiri dari nasi, kuah kuning kakap, tumis wortel, tempe, dan juga buncis. Dan buahnya saya menggunakan buah pepaya. Dari menu yang telah saya buat yang tadi sudah saya sebutkan, dari nasi, terus juga ada kuah kuning kakap, ada tumis tahu, tempe, dan buncis, juga buah pepaya ini mengandung sebanyak 339 kilokalori, di mana menu ini sudah memenuhi 98% asupan dari kebutuhan pasien. Kemudian ada juga protein yang sebesar 19,6 gram. Ini sudah memenuhi 163% asupan dari kebutuhan pasien. Selanjutnya kandungannya lemak totalnya itu ada 7,8 gram. Dari 7,8 gram ini sudah memenuhi 98 asupan dari kebutuhan pasien. Selanjutnya ada karbohidrat sebesar 48,3 gram. Dari total karbohidrat ini sudah memenuhi 85 asupan dari kebutuhan pasien. Dalam pasca bedah absces gluteal ini dibutuhkan zat gizi mikro, yaitu ada vitamin A, vitamin C, D, Fe, dan juga zinc. Dalam makanan menu yang tadi saya sudah buat itu, vitamin A mengandung 676 gram, vitamin C mengandung 63,6 gram, Fe mengandung 1,6 gram, Zn, zinc mengandung 1,5 gram. Kemudian dari kandungan gizi yang sudah disebutkan tadi oleh saya, maka dapat dilihat nih bahwa presentasi kecukupan zat gizi pada menu makan makan pagi yang sudah saya buat yaitu energi sebesar 98% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik. Protein ini sebesar 163% dari kebutuhan, masuknya dalam kategori lebih. Kemudian lemak sebesar 98% dari kebutuhan, termasuk dalam kategori baik. Karbohidrat sebesar 85% dari kebutuhan, termasuk dalam
kategori baik. Dalam kategori-kategori yang telah saya sebutkan tadi itu menurut Depkes tahun 1999. Selanjutnya untuk menu snack sore yaitu ada puding mangga maizena yang mengandung total sebanyak 262,1 kilokalori, di mana menu ini sudah memenuhi 101% asupan dari kebutuhan pasien. Proteinnya itu 6 gram. Ini sudah memenuhi 67% asupan dari kebutuhan pasien. Kemudian ada kandungan lemak yaitu totalnya ada 6 gram, sudah memenuhi 100% dari kebutuhan pasien. Karbohidrat totalnya yaitu 47,7 gram, sudah memenuhi 111% asupan dari kebutuhan pasien. Kemudian ada vitamin A sebesar 87, vitamin C totalnya 20,9, Fe totalnya 0,3 dan zinc totalnya 0,6. Maka dapat dilihat dari makanan yang telah saya buat untuk makan selingan sore, yaitu menu makan selingan sore yaitu energi sebesar 1% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik, protein sebesar 67% dari kebutuhan termasuk dalam kategori kurang, lemak sebesar 100% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik. Yang terakhir yaitu karbohidrat sebesar 111% dari kebutuhan termasuk dalam kategori baik. Kategori tersebut masih tetap sama menggunakan kategori berdasarkan Depkes tahun 1999. Kemudian zat gizi mikro yang perlu diperhatikan Nyonya dia adalah vitamin A, vitamin C, vitamin Fe dan juga zinc. Mengapa vitamin A, vitamin C, Fe dan zinc diperlukan dan diperhatikan untuk zat gizi mikro Nyonya D? Dikarenakan vitamin A, vitamin C, zinc dan Fe ini sangat penting untuk dikonsumsi karena untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Selanjutnya, mengapa saya memilih menu makan pagi tersebut? Dikarenakan nasi. Kenapa saya memilih nasi untuk sumber karbohidratnya? Karena karbohidrat yang paling banyak terkandung dalam nasi, dan juga pasien pasca bedah abses gluteal ini dia ini mengkonsumsi makanan biasa, bukan makanan lunak ataupun makanan semi lunak. Terus juga kenapa saya memilih kuah kuning ikan kakap, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dengan pengolahan yang dimodifikasi agar tidak membosankan untuk pasien, dan juga ikan kakap ini mengandung banyak sekali proteinnya. Kemudian saya juga memilih makanan tumis wortel, buncis dan tempe itu dikarenakan wortel mengandung vitamin C dan A yang paling banyak terkandung dalam wortel. Kemudian juga saya memilih buncis karena buncis juga mengandung vitamin A dan C yang paling banyak. Serta untuk penambahan tempe pada menu dilakukan bertujuan untuk memberikan tambahan protein nabati pada pasien selain protein hewani. Terus kemudian saya juga penggunaan buah pepaya ini dikarenakan pepaya banyak mengandung vitamin A dan juga vitamin C untuk mempercepat proses penyembuhan luka pasien tersebut. Makanya saya memilih buah pepaya. Jadi menu yang telah saya buat itu kan makan siangnya terdapat nasi, ikan kuah kuning kakap, tumis wortel buncis dan juga tempe, dan juga terdapat buah pepaya. Jika dikaitkan dengan al-Islam kemuhammadiyaan, menurut firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik,
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi, karena sehat merupakan jika sehat itu mempermudah semua urusan. Kemudian juga menurut Al-Islam Kemuhammadiyaan, ada beberapa firman lagi, yaitu firman Allah menurut surat Abasa ayat 24, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Maksudnya ini berdasarkan surat Abasa ayat 24, makna yang sama, makanan yang kita konsumsi pada manusia dalam setiap makan harus memperhatikan porsi makanan yang dikonsumsi agar tidak berlebihan. Kemudian terdapat juga dengan Al-Islam Kemuhammadiyaan dalam surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan yang terakhir, jika dikaitkan dengan Al-Islam, ya, terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memperintahkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Maka dengan sehat itu mempermudah semua urusannya. Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk memilih dan memilah makanan yang hendak dikonsumsi. Kemudian juga untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah, menurut hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.